Dulu, aku pernah merasa sekeras apapun aku berusaha, rasanya gak pernah cukup. Sampai aku bertemu buku ini. Halo, aku Syafa. Ini buku Gagal Lagi, Bangkit Lagi, karya Kinanti Linda Rahayu. Terbit pada bulan Juli 2024, memiliki tebal 168 halaman. Sebelum masuk ke reviewnya, aku mau tanya dulu nih ke kalian. Kenapa sih kegagalan itu selalu terasa menakutkan? Padahal hampir semua keberhasilan itu lahir dari kegagalan yang pernah dilewati. Buku ini gak cuma cerita soal orang gagal lalu tiba-tiba sukses instan. Buku ini ngajarin gimana caranya kita mengubah cara pandang kita soal kegagalan itu sendiri. Tapi, apakah buku ini beneran berhasil mengubah cara pandang pembacanya? Yuk kita bahas. Jadi, buku ini menunjukkan prosesnya cukup panjang buat ngerti apa arti dari kegagalan dan kesuksesan. Bukan cuma gagal terus berhasil, tapi ngajak kita nyikapin dua hal itu dengan positif dan ambil hikmahnya. Menurut buku ini, kisah hidup jadi menarik justru karena ada kegagalan di dalamnya. Jalan menuju sukses itu dimulai dari nyari arti perjuangan, ngerti kenapa kita bisa gagal, sampai akhirnya nemuin jati diri kita sendiri yang unik, beda dari orang lain. Yang aku suka, penulis ini pintar banget ngegabungi kenyataan pahit soal kegagalan sama ajakan buat bangkit lagi. Jadi, kerasa relate sama kehidupan sehari-hari. Bahasanya juga gampang dipahami, dari soal kegagalan itu sendiri, cara jaga keseimbangan hidup, sampai cari makna dari perjuangan kita. Dan kalau dibandingin sama buku motivasi lain yang biasanya isinya cuma kutipan-kutipan penyemangat, buku ini beda. Ada cerita nyata dari orang-orang dengan latar belakang berbeda. Ada yang sembuh dari sakit, ada yang berjuang soal pendidikan. Jadi kita nggak berasa sendirian. Dari semua itu, buku ini ngasih satu pertanyaan besar yang kadang nggak kita sadari. Apakah kita ini beneran lagi bergerak menuju kesuksesan atau cuman ngebayangin doang di kepala kita sendiri? Tapi jujur, aku nggak mau cuman puji-puji doang. Ada beberapa bagian yang penyampaiannya kurang sistematis, sampai aku harus baca ulang buat ngerti maksudnya. Ada juga typo dan tanda baca yang kurang pas di beberapa halaman. Jadi, kerasa proses penyutingannya belum maksimal. Menurutku, buku ini bakal lebih enak dibaca kalau penyampaiannya dibikin lebih ringkas dan mengalir, supaya pembaca nggak perlu bolak-balik baca ulang. Ingat ceritaku di awal, aku pernah gagal di Olimpiade yang udah aku persiapkan mati-matian. Waktu itu, rasanya pengen berhenti aja. Kegagalan itu bukan tanda buat berhenti, tapi tanda buat coba lagi dengan cara yang lebih baik. Dan itu yang aku lakukan. Jadi, buku Gagal Lagi, Bangkit Lagi ini karya yang isinya soal pengembangan diri, motivasi, dan pencarian makna dari kegagalan dan kesuksesan. Buku ini ngajak kita paham pentingnya usaha dan buka sudut pandang baru buat mengejar kesuksesan. Walaupun masih ada typo dan bagian yang kurang runtut, buku ini tetap punya nilai keberanian dan motivasi yang besar. Menurutku, buku ini paling cocok buat kalian yang baru pertama kali ngerasain gagal dan butuh penyemangat cepat buat bangkit lagi. Buat kalian yang lagi ngerasa gagal dan pengen nyerah, coba baca buku ini. Gak sempurna, tapi cukup buat nemenin proses bangkitmu. Rating dari aku sih 9/10. Segini dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!